Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis penurunan intensitas cahaya terhadap kedalaman medium pada air laut limit Tahingga. Perkenalkan, saya Mirza Ramadhani Prasetyo. Saya Rezika Uli Rahma. Saya Kesha Kamila Asbonang. Dan saya Wiwit Danindal Tami Dewi. Yang pertama, ada pendahuluan. Penurunan intensitas cahaya ketika menembus medium seperti air merupakan fenomena penting dalam biologi karena menentukan zona hidup organisme fotosintetik. Secara biologis, hal ini menjelaskan mengapa fotosintesis hanya terjadi di zona eufotik, sedangkan secara matematis, ketika kedalaman menuju Tahingga, intensitas cahaya mendekati 0 sesuai dengan konsep limit Tahingga. Dengan demikian, keterkaitan biologi dan matematika terlihat jelas, di mana konsep limit menjelaskan secara kuantitatif keterbatasan penetrasi cahaya dalam medium biologis. Kasus yang kita gunakan adalah menghitung intensitas cahaya pada kedalaman laut. Cahaya matahari yang masuk ke laut tidak semuanya menembus ke dalam dasar laut. Cahaya akan berkurang karena adanya penyerapan oleh air laut, plankton, dan juga partikel-partikel lainnya. Pada kasus ini, kami mencoba untuk menganalisis perbedaan persentase intensitas cahaya berdasarkan versi kedalaman air laut. Perhitungan ini dilakukan pada 4 titik kedalaman yang berbeda. Kedalamannya meliputi 0 meter, 10 meter, 50 meter, dan juga 100 meter. Selanjutnya di sini ada rumus. Kita menggunakan rumus yaitu IX sama dengan I0 per 1 plus AX, di mana I0 adalah intensitas awal atau permukaan, A adalah konstanta pelemahan, X adalah kedalaman, dan selanjutnya kita menggunakan grafik yaitu intensitas menurun seiring kedalaman. Di sini sedikit ada contoh yaitu IX sama dengan I0 per 1 plus AX. Kita masukin dulu X-nya, kita misalin pakai X yaitu 100. Jadi I100 sama dengan I100 sama dengan 10. 10 itu adalah titik di mana dia kedalamannya. Terus habis itu 10 sama dengan 100 per 1 plus A 100. 1 plus 100A sama dengan 100 per 10 sama dengan 1 plus 100A sama dengan 10. 100A sama dengan 9, itu karena 9-nya dapat dari 10 dikurangi 1. Terus A sama dengan 9 dibagi 100 sama dengan 0,09. Selanjutnya, menghitung intensitas pada beberapa kedalaman. Di sini kita memakai 4 contoh kedalaman, yaitu pada X sama dengan 0, X sama dengan 10, X sama dengan 50, dan X sama dengan 100. Pada contoh pertama, langsung aja kita substitusikan ke rumus, yaitu menjadi I0 sama dengan 100 dibagi 1 ditambah 0,09 dikali 0, yang mana hasilnya menjadi 100 per 1, yang sama dengan 100. Maka diperoleh jika kedalaman sama dengan 0, hasilnya adalah 100. Lalu pada kedalaman 10 atau X sama dengan 10, kita masukkan rumus I10 sama dengan 100 dibagi 1 ditambah 0,09 dikali 0, yang mana hasilnya nanti menghasilkan 100 per 1 ditambah 0,9 atau 100 per 1,9. Ini jika hasilnya itu dibulatkan menjadi 52,6. Selanjutnya yang ketiga yaitu jika X sama dengan 50. Kita masukkan ke rumus I50 sama dengan 100 dibagi 1 ditambah 0,09 dibagi 50 sama dengan 100 per 1 plus 4,5. Hasilnya yaitu 100 per 5,5 yang jika dibulatkan hasilnya 18,2. Selanjutnya X sama dengan 100, yaitu I100 sama dengan 100 dibagi 1 plus 0,09 dikali 100 sama dengan 100 per 1 plus 9 sama dengan 100 per 10. Hasilnya 10. Di sini kita juga mencantumkan atau menampilkan grafik intensitas cahaya versus kedalaman. Bisa dilihat di sini, ini ada 4 titik sesuai titik yang kita hitung tadi, yaitu ada pada kedalaman
100 meter, 52,6 meter, lalu ada 18,2 dan 10. Maka dari itu, dari pemaparan materi yang telah kami sampaikan dapat diinterpretasikan, yaitu yang pertama, pada kedalaman air sejauh 0 meter, intensitas cahaya berada pada persentase 100%. Yang kedua, pada kedalaman air sejauh 10 meter, intensitas cahaya mulai mengalami penurunan menjadi 52,6%. Pada kedalaman air sejauh 50 meter, intensitas cahaya sudah berada di zona yang gelap menjadi 18,2%. Lalu yang terakhir, pada kedalaman air sejauh 100 meter, intensitas cahaya berada di zona yang lebih gelap menjadi 10%. Jadi dari interpretasi keempat poin ini yang telah kita hitungkan, bisa didefinisikan atau disimpulkan bahwa semakin tinggi atau dalamnya permukaan atau kedalaman, itu akan intensitas cahayanya semakin menurun, semakin gelap, persentasenya makin berkurang. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada kesimpulannya, yaitu bahwa berdasarkan analisis yang kami lakukan sebelumnya, dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya kedalaman suatu medium atau air, maka semakin sedikit pula intensitas cahaya yang akan masuk. Hal ini dikarenakan cahaya tersebut sudah diserap oleh partikel-partikel yang ada di dalam air atau medium tersebut. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.